Iya. Bagaimana kabarnya anak salih dan salihah hari ini? Alhamdulillah. Masya Allah, anak-anak salih-salihah semua. Semoga pagi ini selalu semangat ya. Iya. Kemarin Ustazah tanya ada yang sudah jalan-jalan, wah, buat hiburan salih-salihah ya agar tidak jenuh. Ustazah, aku nggak kemana-mana. Ya nggak kemana-mana juga nggak apa-apa. Untuk anak-anak solih-solihah yang kemarin pergi atau jalan-jalan mencari hiburan, tetap menggunakan masker ya kalau di luar ya, agar terhindar dari virus apa nak? Tertular corona. Oh iya, agar terhindar dari virus corona. Kemudian waktu sampai rumah ya, sebelum masuk rumah cuci apa dulu nak? Cuci tangannya pakai apa? Sabun. Pakai sabun. Kenapa pakai sabun? Karena agar kumannya tidak menempel di tangan saat kita ingin makan. Benar. Agar kumannya mati yang menempel ya. Agar virus-virus yang nempel di tangan kita setelah kita misalnya di jalan kita megang pintu, megang apa lagi? Megang jajan, megang apa ya. Nah, itu nanti kalau kita cuci tangan nanti hilang deh kuman-kumannya ya. Jadi terhindar dari virus dan bakteri. Begitu juga sebelum makan. Sebelum makan kita harus cuci tangan ya. Ya, anak-anak salih-salihah semua. Ustazah yakin pasti anak-anak solih-solihah sudah mengikuti protokol kesehatan semua. Kalau mau keluar rumah pakai masker. Iya. Siapa di sini yang kalau keluar rumah pakai masker? Wah, semuanya hebat. Keluar rumah pakai masker, hebat semua anak-anak solih-solihah. Sudah mengerti anak ya? Kadang aku kalau mau keluar pakai masker, kadang-kadang enggak. Iya, kenapa Al-Soli? Kadang-kadang aku pakai masker, kadang-kadang enggak pas mau keluar. Oh, katanya Al kadang-kadang pakai, kadang-kadang enggak. Kenapa enggak? Mungkin lupa ya, Al ya? Iya. Lupa bawa maskernya sama pengen langsung. Oh, pengen langsung. Iya. Besok atau nanti selalu dipakai ya maskernya ya kalau mau keluar ya, oke? Oke, selalu jaga kesehatan anak-anak salih-salihah. Bagaimana kabarnya? Hari ini udah ya tadi ya? Pagi ini ada yang udah sarapan? Udah. Oh iya, udah sarapan. Oh, ada yang belum juga. Oh, ada yang belum. Iya, ada yang sudah, ada yang belum sarapan ya. Oke. Yang tadi pagi bangunnya sebelum subuh siapa anak-anak salih-salihah? Wah, ada Ney, ada Fate, ada Dika, ada Zahwa, ada Afiko, ada Danis, ada Dayan, Raisa, Ken, Alvin, Fatir, Fadila, Fakira. Oke, hebat anak-anak salih-salihah. Elia juga ya. Oke, hebat anak-anak salih-salihah semua. Siapa yang tadi pagi sudah melakukan sholat subuh? Sholat subuh, nak? Wah, hebat. Sudah sholat subuh semua. Anak-anak salih-salihah kelas Anas bin Malik sudah sholat subuh semua. Hebat. Semoga bisa dipertahankan ya. Sholat subuhnya tidak tertinggal. Kemudian, siapa yang tadi malam tidurnya sebelum jam 9 atau jam 9? Wah, hebat. Ada yang tidurnya lebih dari jam 9? Yang lebih dari jam 9? Oh, ada juga yang lebih dari jam 9. Oh ya, habis ngelembur ya, Nak ya? Ya, nanti malam tidurnya jangan malam-malam ya, solih-solihah. Karena kita paginya mau Zoom, kemudian kita mau mengikuti kegiatan biar tidak capek. Jadi malamnya harus istirahat yang cukup. Baik, anak-anak solih-solihah, siapa yang sudah mandi pagi hari ini? Oh, Ney sudah mandi, Dika sudah, oh semuanya sudah mandi. Semuanya sudah mandi kecuali ada yang belum mandi? Ada yang belum mandi? Oh, sudah mandi semua. Mandinya mandi sendiri apa dimandiin?
Udah hebat. Sarapannya sarapan sendiri apa disuapin? Sendiri. Ada yang sarapan pakai apa ya? Pakai telur ada? Ada, oke. Ada yang sarapannya pakai nasi goreng ada? Enggak. Oh ada. Ada yang sarapannya pakai sayur-sayuran ada? Sayur apa aja? Ada sayur. Kalau pakai ini, pakai ikan sambal. Anak-anak soli-soliha, jangan lupa makan sayuran ya, karena sayuran itu banyak proteinnya, banyak gizinya, agar kalian semua bisa tumbuh sehat ya, agar daya tahan tubuhnya kuat. Ya. Baik, anak-anak soli-soliha, pagi hari ini Ustazah mau menyampaikan majelis pagi. Tapi sebelumnya Ustazah mau bertanya dulu, siapa yang hari kemarin sholatnya 5 waktu? Hebat. Ada Fateh, Dika, Kaira, Danis, Nesya, Al, Dani, Aduh, semuanya hebat. Semuanya sudah konsisten sholat. Semoga hari ini dan besok-besok seterusnya sholatnya bisa 5 waktu juga ya, soli-soliha. Iya. Baik, anak-anak soli-soliha, hebat semua. Sholatnya sudah 5 waktu. Terus itu sholatnya sudah 5 waktu. Tadi pagi juga sholatnya sudah sholat subuh. Kemudian, Ustazah mau nanya, siapa yang kemarin sudah bermurojaah? Oh hebat, sudah bermurojaah, sudah sholat 5 waktu. Semoga konsisten ya soli-soliha. Iya. Baik, anak-anak soli-soliha. Baik, soli-soliha semua, di sini Ustazah akan menyampaikan majelis pagi tentang pentingnya menjaga kesehatan lingkungan. Iya, anak-anak soli-soliha, tahu nggak kalau misalkan kita menjaga kesehatan, untungnya apa? Manfaatnya apa? Manfaatnya kita tidak sakit. Iya, agar tidak sakit. Iya. Yang pertama tadi kata Fadila, agar kita terhindar dari penyakit katanya. Apalagi? Agar lingkungan kita menjadi bersih. Kemudian apa lagi? Agar selalu sehat. Iya, agar selalu sehat. Oke, jadi anak-anak soli-soliha, menjaga kebersihan itu kita lakukan di mana aja, Nak? Kalau misalkan kita di rumah, wajib nggak kita menjaga kebersihan? Wajib. Iya. Kalau kita di sekolah, wajib nggak menjaga kebersihan? Wajib. Kalau misalnya kita lagi di jalan nih, di jalan raya, kita lagi jalan-jalan, wajib nggak kita menjaga kebersihan? Wajib. Jadi menjaga kebersihan harus kita lakukan di mana aja? Di mana? Di mana rumah dan di rumah. Di mana saja kita berada, kita harus menjaga kebersihan. Nah, keutamaannya tadi kalau kita menjaga kebersihan, maka kita akan terhindar dari kuman dan penyakit. Nah, terus itu Nak, kalau misalnya nih cara-cara menjaga kebersihan. Yang pertama, kalau lihat sampah, ada sampah, dibuangnya di mana? Kotak sampah. Terus kalau misalnya tempatnya itu, misalnya kita lagi di ruangan dan ruangannya itu nggak ada kotak sampah. Sampahnya kita apain, Nak? Diapain sampahnya? Simpan. Iya, disimpan. Sampahnya dilipet, kemudian kita kantongin. Nah, kalau misalnya kita keluar nanti, ada kotak sampah, baru dibuang sampah. Seperti itu ya soli-soliha. Nah, itulah tadi cara untuk menjaga kebersihan agar lingkungan kita tetap sehat, tetap bersih, dan kita juga terhindar dari kuman dan penyakit. Itu ya soli-soliha. Siapa anak kelas 3 Anas bin Malik yang sehat? Oke, siapa anak kelas 3 Anas bin Malik yang ingin jadi kuat?
Hebat. Siapa anak kelas 3 dan Anas bin Malik yang ingin jadi sehat dan juga ingin kuat? Mari kita solihah jaga kebersihan. Oke? Iya. Kita semua wajib jaga kebersihan dimanapun kita berada. Apalagi di rumah kita sendiri. Ya, di rumah kita sendiri. Apalagi kita kan sekarang di rumah aja ya. Rumah aja, nggak kemana-mana. Nah, jadi lingkungan rumah kita juga kalau bisa harus bersih. Kita membantu ayah bunda kita membereskan apa? Rumah juga. Kalau misalkan kotor, iya. Kalau misalkan kotor, ada sampah, kita bereskan, kita sapu boleh. Yang bisa menyapu, boleh nyapu. Kalau belum bisa, boleh dipungutin sampahnya, ya. Dan belajar menyapu juga tentunya, ya. Iya, karena itu adalah bekal untuk nanti. Kalau kalian sudah besar, kalian sudah bisa menyapu. Keren, hebat. Ya, nah seperti itu ya salih-salihah. Baik anak-anak salih-salihah. Di sini, tahu nggak nak? Hari ini pelajarannya, hari Senin pelajarannya apa nak? Pai dan tilawah. Oke, hebat. Siapa di sini yang sudah apa ya? Siapa di sini yang sudah wafa? Wafa berapa ya? Wafa 5. Siapa? Wah, hebat. Siapa di sini yang sudah wafa 4? Masya Allah. Siapa di sini yang sudah wafa 3? Hebat. Siapa di sini yang sudah wafa 2? Masya Allah. Oke, siapa di sini yang sudah wafat 1? Oke, keren-keren anak-anak kelas 3 Mali. Ya. Siapa dari gagang aja? Yang sudah ke atas, yang sudah gorib ada? Wah, hebat, ada yang sudah gorib juga. Keren, Masya Allah. Salih-salihah selalu semangat ya untuk melakukan pembelajaran tilawah di hari Senin, kemudian melakukan pelajaran tahfiz di hari Rabu. Silakan dipersiapkan setoran hafalannya. Semoga solih-solihah semua terkabul cita-citanya untuk menjadi hafiz-hafizah. Amin Allahumma amin. Kalau kakaknya Zawa kemarin doanya apa nak? Pengen jadi hafizah agar apa? Agar bisa memasukkan orang tua ke surga ya katanya. Iya, hebat. Dan memberi mahkota kepada kedua orang tua. Oh, untuk memberi mahkota kepada kedua orang tua di surga ya, hebat banget. Ya, semoga anak-anak solih-solihah semua dimudahkan ya untuk menghafal. Dimudahkan cita-citanya. Amin. Allahumma amin. Baik anak-anak solih-solihah, sudah siap untuk belajar pagi hari ini? Sudah. Baik anak-anak salih-salihah, buku payah sudah dipersiapkan? Belum. Oke, silakan anak-anak salih-salihah mengambil buku payahnya. Yang belum mengambil buku payahnya, silakan diambil buku payahnya. Kemudian disiapkan juga pensilnya, ya. Persiapkan pensilnya salih-salihah. Yang belum mempersiapkan buku, pensil, silahkan dipersiapkan bukunya dan pensilnya. Kalau butuh penghapus juga, boleh dipersiapkan penghapusnya buat menghapus-hapus. Bagaimana? Sudah siap? Sudah dipersiapkan bukunya, pensilnya? Oh iya, Ustazah hampir saja tadi lupa. Kita belum murojaah ya, nak? Iya. Yuk kita murojaah dulu ya, salih-salihah. Marilah kita bersama-sama bermurojaah doa. Ya, kita murojaah doa dari doa yang awal kemarin. Doa awal kemarin itu doa masuk masjid ya?
Iya. Ya, yuk kita murojaah bareng-bareng ya, biar tetap ingat ya doanya ya. Baik, sikap murojaah. Doa mohon ampun. Iya, yang terakhir kemarin doa mohon ampun. Nanti kita murojaah 3 doa ya. Baik, yang pertama kita murojaah doa masuk masjid. Wahid, isnain, salasa. Oke, barakallah salih-salihah yang masih hafal. Yang sudah lupa, semoga bisa ingat lagi ya. Iya, baik sekarang doa apa? Doa keluar masjid. Doa keluar masjid dulu, nak. Doa keluar masjid baru nanti doa mohon ampun ya. Doa keluar masjid. Baik. Murojaah doa keluar masjid. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma as'aluka min bukan doa sebelum belajar, nah doa keluar masjid, doa keluar masjid. Allahumma inni as'aluka min fadlik ya. Masih ingat? Iya, masih ingat ya. Baik, sekarang murojaah doa mohon ampun. Murojaah doa mohon ampun. 1, 2, 3. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbana zalamna anfusana wa Iya. Masih hafal, nak? Doanya? Iya, semoga masih hafal ya. Nah, dipraktikan, dibaca, dan dimurojaah setiap hari agar apa? Agar hafal. Ya, baik anak-anak salih-salihah. Kita doa dulu, doa sebelum belajar ya. Baik, semuanya salih-salihah duduk siap. Tangan kiri di bawah, tangan kanan di atas, siap. Sikap berdoa. Doa sebelum belajar. A'udzubillahiminasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim. Maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma inni as'aluka minhan thayyiban wa ilman nafi'an wa mutaqabbalan. Amin. Allahumma fakhirna ni'mataka wansur alaina ya Allah, sesungguhnya aku mohon padamu rezeki yang baik, ilmu yang bermanfaat, serta amal yang diterima. Ya Allah, kabulkanlah permintaan aku. Ya Allah, bukakanlah
kepada kami rahmat-Mu dari gudang-gudang rahmat-Mu. Wahai Zat yang Maha Kasih. Amin. Ya Rabbal Alamin. Terima kasih anak salih-salihah yang sudah melakukan doa sebelum belajar pagi hari ini. Baik, selanjutnya kita murojaah dulu ya. Murojaah surat Ad-Duha. Baik, masih ingat surat Ad-Duha? Masih? Iya, yang masih ingat kita murojaah bersama. Yang sudah lupa, ya kita ingat-ingat. Boleh buka bukunya, boleh buka buku tilawahnya, boleh buka buku yang ungu. Boleh, kita murojaah bareng-bareng surat Ad-Duha. Baik, sikap murojaah. Murojaah surat Ad-Duha. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah, barakallah salih-salihah yang masih hafal surat Ad-Duhanya. Dipraktikan ya salih-salihah, kalau di sholat boleh dibaca suratnya biar nggak lupa. Nah, misalnya sholat subuh 5 ayat, rokaat pertama, nanti rokaat kedua 6 sampai 10. Nah, nanti zuhurnya dilanjut lagi, asalnya dilanjut lagi. Nah, kayak gitu. Biar hafal ya. Surat-surat yang sudah dihafal di murojaah biar tetap hafal. Jadi nanti sambil menghafal nambah surat dan surat-surat yang sudah lama setelah dihafalkan dari kelas 1, kelas 2. Nah, itu tetap ingat ya. Semoga solih-solihah semua diberikan kemudahan untuk menghafal surat-surat, diberikan kemudahan untuk menghafal doa-doa. Amin. Baik, anak-anak solihah semuanya sudah dibuka bukunya? Sudah dibawa semua bukunya? Iya, baik. Sekarang kita masih di kisah Nabi Ibrahim dan Nabi Ismail. Pelajaran 6 halaman 79. Halaman 79. Halaman 82. Halaman 82. 82. Oke. Iya. Wah, anak-anak salih-salihah di sini ada yang zoomnya ditemani sama adiknya. Ya, ditemenin sama adiknya ya. Iya, ikut. Dila juga ditemenin sama adiknya, Rahman juga ditemenin adiknya ya. Iya. Semangat ya salih-salihah. Baik, anak-anak salih-salihah yang videonya belum dibuka, boleh dibuka ya, Nak? Si Yasmin, kemudian Sultan, Fatir, dan siapa ini satunya? Oh ya, sudah dibuka. Oke. Fatir dan Sultan silahkan dibuka videonya. Iya. Baik, anak-anak solih-solihah, Ustazah mau bertanya dulu.
Siapa nama nabi yang pada pekan kemarin kita ceritakan yang kisahnya, mukjizatnya adalah tidak mempan dibakar api? Siapa? Ibrahim. Oke. Selanjutnya kebalikannya sekarang. Mukjizat dari Nabi Ibrahim adalah apa? Tahan Api. Iya, tidak mempan dibakar api. Selanjutnya, raja yang berkuasa pada masa Nabi Ibrahim siapa? Raja siapa? Nah, iya, oke. Nah, sekarang Ustazah mau bikin kuis-kuisan. Nah, sekarang kalian sudah bisa ini semua, sudah bisa mengetik di chat ini? Udah bisa ya? Ketik di chat bisa ya? Bisa. Ismail. Sekarang Ustazah mau bertanya. Pertanyaannya adalah siapa nama ayah Nabi Ibrahim? Diketik, nah, ditulis. Ustazah mau lihat. Siapa yang tahu ya nama ayahnya Nabi Ibrahim? Siapa yang masih ingat ya? Iya, Afiko sudah menjawab. Oh, Fatih lupa. Fatir, Nabi Muhammad masih salah. Iya, siapa lagi yang mau menjawab? Ayo. Siapa lagi yang mau menjawab? Iya, Nazla sudah menjawab. Kaira juga, Fakira juga sudah menjawab. Iya, baik. Fatir juga lupa ya? Iya, oke. Si Fadli sudah menjawab, Alia sudah menjawab, Dika sudah menjawab. Ayahnya nak, bukan Nabi Ibrahimnya. Ayahnya Nabi siapa namanya? Cira sudah menjawab. Siapa lagi? Ya. Lupa, Dayan. Iya. Pati juga lupa. Ken, ya Ken sudah menjawab. Al sudah menjawab. Oke, anak-anak solihah. Ayahnya Nabi Ibrahim adalah Azar. Hebat. Beberapa sudah tahu ya, beberapa lupa. Yang lupa semoga bisa ingat. Oke, ayahnya Nabi Ibrahim namanya Azar. Pertanyaan selanjutnya. Pekerjaannya ayahnya Nabi Ibrahim itu apa ya, Nak ya? Seorang pemimpin yang terkenal pada saat Nabi Ibrahim lahir. Siapa itu yang jawab? Ditulis, Nak, coba. Apa Ustazah tadi? Pekerjaannya ayahnya Nabi Ibrahim tadi? Membuat patung. Ditulis, Nak, ditulis. Ustazah, Iya. aku ngejumnya pakai HP. Oh, itu siapa yang ngomong ya? Zahwa. Oh, Zahwa. Oh, iya. Oh, nunjuk Zahwa. Zahwa, apa jawabannya, Nak? Apa tadi Ustazah bertanya? Pekerjaannya ayahnya Nabi Ibrahim. Iya, pekerjaannya adalah membuat patung berhala. Iya, gitu ya, Nak ya. Ayahnya Nabi Ibrahim, pekerjaannya waktu itu adalah membuat patung berhala yang disembah oleh Raja Namrud. Raja Namrud itu adalah raja yang zolim. Dia raja yang zolim yang saat itu berkuasa. Ya, Nak ya? Iya. Tadi siapa nama nabi yang mukjizatnya itu tidak mempan dibakar api? Siapa nabi siapa? Ibrahim. Nabi Ibrahim mukjizatnya apa, Nak? Tidak mempan dibakar api. Iya. Ayahnya Nabi Ibrahim siapa? Azar. Oke. Bisa ya, solihah? Iya. Nah, selanjutnya
Baik, sekarang kita mau bercerita, kita mau membaca kisah tentang Nabi Ismail. Kalau tadi kan Nabi Ibrahim, kalau sekarang Nabi Ismail. Sekarang coba tulis lagi di bawah ya. Nabi Ibrahim itu, ini kayaknya waktu itu Ustazah udah pernah ngomongin. Nabi Ibrahim itu punya seorang anak. Nah, anaknya ini, dia itu, kisahnya itu ada di waktu tercantum waktu dia itu menjadi kisah dari kisah Lebaran Idul Adha. Nah, siapakah namanya anaknya Nabi Ibrahim yang kisahnya itu menjadikan waktu itu jadi kisah dari kejadian Idul Adha atau Idul Kurban? Siapa namanya? Nabi siapa? Ismail. Iya, Ismail. Nabi Ismail, anaknya Nabi Ibrahim. Nah, sekarang Ustazah mau nanya. Nama ibunya Nabi Ismail siapa? Hajar. Siti Hajar. Ya, anak-anak solih-solihah. Jadi Ustazah kisahin dulu ya, nanti Ustazah kasih kuis lagi. Baik anak-anak solih-solihah, jadi pada saat itu Nabi Ibrahim itu punya istri yang namanya Siti Hajar. Nah, kemudian waktu itu Siti Hajar itu diasingkan itu maksudnya ditinggal sama Nabi Ibrahim itu di Mekah. Di Mekah itu tanahnya tandus, gersang ya, panas-panasan pokoknya kayak gitu. Nah, kemudian ditinggal sama Nabi Ibrahim. Nah, Nabi Ibrahimnya pergi ke Palestina. Nah, kemudian si Nabi Ibrahim itu karena melihat, itu perintah Allah ya Nak ya, jadi Nabi Ibrahim itu mengasingkan Siti Hajar dan anaknya yang namanya Ismail. Nah kemudian si Nabi Ibrahim itu berdoa kepada Allah, berdoa agar istrinya dan anaknya si Nabi Ismail itu diselamatkan, ditolong oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah kejadiannya itu Nak, karena di padang pasir itu gersang, panas ya Nak ya, panas, gersang kayak gitu. Jadi Nabi Ismail yang waktu itu masih bayi itu kehausan. Nah kemudian si Siti Hajar itu mencari minum. Bayangin deh Nak, udah panas-panas nih ya, panas-panas, tanahnya gersang, dia mencari minum si Siti Hajar ini, ibunya Nabi Ismail. Mencari minum, lihat kanan kiri itu nggak ada minum. Abis itu dia ngelihat di Bukit Safa, ya kan? Namanya itu Bukit Safa. Itu kayak ada air kayak gitu. Nggak taunya itu Fata Morgana. Fata Morgana itu kayak kelihatannya itu kayak air, tapi itu ternyata cuma bayangan kayak gitu. Pas si Siti Hajarnya lari-lari, ternyata itu bukan air, itu adalah panas, tanah yang gersang. Kemudian Siti Hajar lari lagi ke Bukit Marwah. Habis itu dilihatnya di situ kayak ada air. Ya, habis itu pas dilihat ternyata itu Fata Morgana juga. Itu bukan air, itu hanya bayangan. Seperti itu. Jadi si Siti Hajar itu bolak-balik dari Bukit Safa ke Bukit Marwah, kemudian dia mencari air ke sana kemari. Nah, habis itu tiba-tiba pas sudah capek ya, pas Siti Hajarnya udah capek, didudukinlah si anaknya, si Nabi Ismail. Kemudian kakinya Nabi Ismail itu menghentak-hentakkan kakinya ke tanah. Nah, habis itu air keluarlah dari tanah itu air Zam-Zam yang sampai sekarang masih ada air Zam-Zam ini ya. Iya. Nah, itulah tadi kisah Nabi Ismail waktu kecil, waktu bayi. Ya. Nah, sampai sini Ustazah mau nanya. Tadi nama ibunya Nabi Ismail adalah Siti Hajar. Kemudian Nabi Ibrahim meninggalkan Siti Hajar dan anaknya yang bernama Nabi Ismail itu di mana? Di Mekah. Di Mekah ya. Nabi Ibrahim meninggalkan Siti Hajar dan anaknya yang bernama Ismail di Mekah, ya, di gurun pasir yang panas dan gersang.
Nah, kemudian karena haus, kemudian Siti Hajar ini lari-lari dari bukit Safa ke bukit Marwah 7 kali, kemudian kakinya si Nabi Ismail itu menghentak-hentakan ke tanah. Habis itu keluarlah air, sumber mata air. Nama airnya itu air apa, Nak? Air Zam-Zam. Air Zam-Zam. Bisa ya? Iya, nah itulah kisah dari Nabi Ismail waktu kecil, waktu bayi, ya. Nah, kemudian itulah tadi kisah dari Nabi Ismail ketika kecil. Nah, selanjutnya sekarang kisah Nabi Ismail waktu disembelih oleh ayahnya. Ya, sekarang sudah dibaca semua, sudah dibuka semua halaman 87? Belum. Belum. Ya, silahkan yang belum boleh dibuka. Sekarang anak-anak soli-soliha, silahkan dibaca bagian halaman 87 ini dari yang ini. Ismail tumbuh. Nah ya, Ismail tumbuh menjadi anak yang dari situ ya. Silakan dibaca dulu. Dari Ismail tumbuh menjadi anak yang cerdas sampai dibaca sampai halaman 88 yang hari raya Idul Adha. Sekarang saya kasih waktu 5 menit untuk membaca dari Ismail tumbuh menjadi anak yang cerdas sampai halaman 88 yang sini. Yang hari raya Idul Adha. Silahkan. Ismail tumbuh menjadi anak yang cerdas, saleh, rajin, jujur dan patuh. Ismail Allah dan orang tuanya. Ketika Ismail berazam remaja, Nabi Ibrahim kerjakan apa yang diperintahkan kepadamu. Allah, engkau akan Dibatin. Yang siapa tadi? Ibrahim. Oh, hitam apa? Satu ya? gerak Dan yang tadi. Nabi Kopinya 3. Yang pahit 1. gimana ketika keduanya Oh, gitu. udah Ustazah. Ya. Kopi yang 2 tadi 1 pahit ya? Tambah 1 lagi. Putrinya, hai anakku, sesungguhnya aku melihat dalam mimpi bahwa aku menyentuhmu apa jawab Nggak ada suaranya. wahai ayahku yang diperintahkan kepadamu kau akan mendapati termasuk orang-orang yang besar sabar. Nabi Ibrahim Sudah, Ustazah. Sudah? Baik. Oh, suara Ustazah di enggak ding. Kita Udah. Ya, jadi anak-anak salih-salihah, kedengaran suara Ustazah? Kedengaran. Ya, baik. Ustazah ulangi lagi ya. Ismail tumbuh menjadi anak yang cerdas, soleh, rajin, jujur, dan patuh. Ismail alaihissalam menuruti semua perintah Allah Subhanahu wa taala dan orang tuanya. Ketika Ismail beranjak remaja, Nabi Ibrahim alaihissalam menerima wahyu dari Allah Subhanahu wa taala.
Melalui mimpinya, Allah memerintahkan Nabi Ibrahim untuk menyembelih anaknya Nabi Ismail alaihissalam. Beliau terkejut sehingga ia terbangun dari tidurnya. Nabi Ibrahim merenungkan mimpinya, kemudian menceritakan kepada putranya, "Hai anakku, sesungguhnya aku melihat dalam mimpi bahwa aku menyembelihmu. Apa pendapatmu?" Kata Nabi Ibrahim alaihissalam. Ismail pun menjawab, "Wahai ayahku, kerjakanlah apa yang diperintahkan kepadamu. Insya Allah engkau akan mendapatiku termasuk orang-orang yang sabar." Nabi Ibrahim alaihissalam sangat terharu mendengar jawaban tersebut. Beliau memeluk Nabi Ismail alaihissalam yang sangat berbakti kepada kedua orang tuanya dan bersedia memenuhi perintah Allah Subhanahu wa taala dengan ikhlas. Nabi Ibrahim alaihissalam segera melaksanakan perintah penyembelihan Nabi Ismail alaihissalam di sebuah bukit di Mina. Ketika keduanya sedang berserah diri kepada Allah Subhanahu wa taala, Nabi Ibrahim alaihissalam membaringkan Nabi Ismail alaihissalam. Tiba-tiba turunlah wahyu Allah Subhanahu wa taala. "Hai Ibrahim, sesungguhnya kamu telah membenarkan mimpi itu. Sesungguhnya aku akan membalas orang-orang yang berbuat baik." Atas izin Allah, ketika hendak disembelih, Nabi Ismail alaihissalam diganti dengan seekor domba yang gemuk. Allah menguji keimanan Nabi Ibrahim alaihissalam dan Nabi Ismail alaihissalam. Keduanya berhasil melaluinya. Merupakan awal diperintahkannya berkurban bagi orang Islam pada setiap hari raya Idul Adha. Iya, anak-anak salih-salihah. Siapa yang keluar? Aku. Iya, kalau keluar boleh masuk lagi ya, Sali. Iya, nanti kalau keluar sendiri, kalau nanti keluar Zoom-nya boleh masuk lagi anak ya. Silakan masuk lagi ya, nanti kalau keluar ya, kalau belum selesai. Nah, anak-anak solih-solihah, tadi kita sudah membaca kisah cerita tentang Nabi Ismail. Nabi Ismail itu adalah anak dari Nabi Ibrahim. Nah, dari Nabi Ismail itulah terjadinya kisah dari hari raya Idul Adha. Jadi pada saat itu Nabi Ibrahim itu bermimpi bahwa Allah itu menurunkan wahyu bahwa ia disuruh oleh Allah untuk menyembelih anaknya yang bernama Ismail. Iya. Jadi Nabi Ibrahim itu mendapat mimpi bahwa ia disuruh untuk menyembelih Nabi Ismail. Kemudian Nabi Ibrahim ngomong sama si Ismail, "Bagaimana pendapatmu?" katanya kayak gitu. Terus katanya Ismail apa? "Kalau memang itu perintah Allah, jalankanlah," katanya Ismail kayak gitu. Nah, itulah tadi contoh dari anak-anak solih-solihah ya, bahwa anak-anak yang solih-solihah itu adalah anak-anak yang mematuhi perintah Allah. Kalau Allah menyuruh kita untuk berbuat baik, kita harus berbuat baik. Kalau Allah menyuruh kita untuk berkata yang baik, kita harus berkata yang baik. Begitu ya. Kalau Allah menyuruh kita untuk taat kepada orang tua, Allah menyuruh kita taat kepada orang yang lebih tua, kepada orang tua, kepada guru. Nah, kita juga harus taat kepada orang tua, kepada guru, kepada orang yang lebih tua, seperti itu ya. Karena itu adalah perintah Allah. Jadi, itulah tadi Nabi Ismail harus kita teladani. Yang kita teladani adalah sikap dia yang menaati perintah Allah. Agar kita menjadi anak-anak yang solih-solihah juga, kita mengikuti sifat Nabi Ismail yang patuh kepada orang yang lebih tua. Nah, dalam cerita ini tadi Nabi Ismail menuruti kata ayahnya. Ya, kalau misalkan itu adalah perintah Allah, lakukan saja, katanya Nabi Ismail kayak gitu. Nah, habis itu semoga katanya Nabi Ismail doanya, semoga engkau mendapatiku termasuk orang-orang yang sabar, katanya si Nabi Ismail. Nah, kemudian Nabi Ibrahim sangat terharu kepada Nabi Ismail karena Nabi Ismail begitu solihnya ya, begitu solihnya ia merelakan kalau itu perintah Allah,
lakukan saja, kata Nabi Ismail kayak gitu. Habis itu dibawalah Nabi Ismail itu ke sebuah bukit, namanya Bukit Mina. Nah, di sana Nabi Ibrahim sudah siap-siap tuh untuk menyembelih Ismail. Tapi tiba-tiba saat mau disembelih, turunlah wahyu Allah. Katanya Allah kayak gini, wahai Ibrahim, sesungguhnya kamu telah membenarkan mimpi itu. Sesungguhnya aku akan membalas orang-orang yang berbuat baik. Nah, kemudian dibalaslah perbuatan baik si Nabi Ibrahim dan Nabi Ismail itu atas izin Allah. Ketika Nabi Ismail ini hendak disembelih, Nabi Ismail diganti dengan seekor domba yang gemuk. Allah menguji keimanan Nabi Ibrahim dan Ismail. Kemudian keduanya Nabi Ibrahim dan Nabi Ismail mampu melalui ujian dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, seperti itu ya salih-salihah. Nah, kemudian Ustazah mau nanya lagi. Siapa nama Nabi yang dia hendak disembelih oleh ayahnya? Ismail. Angkat tangan. Ismail, oke, sudah dijawab duluan ya. Bisa ya, Nak ya? Nabi siapa? Ismail. Siapa, Nay? Nabi siapa? Nabi Ismail. Oke, Nabi Ismail. Sekarang Ustazah mau nanya lagi. Pada waktu itu, saat hendak disembelih, Nabi Ismail digantikan oleh Allah dengan apa? Domba yang gemuk. Iya, digantikan dengan domba yang gemuk. Waktu itu Nabi Ibrahim mau menyembelih Ismail, di mana menyembelihnya? Di mana? Nabi Ibrahim waktu itu mau menyembelih Nabi Ismail, di mana tempatnya? Bukit Mina. Bisa ya salih-salihah? Ya, sekarang satu lagi. Nama ayahnya Nabi Ismail yang mau menyembelih Ismail siapa? Ibrahim. Seperti itu. Kemudian Nabi Ibrahim memperoleh wahyunya bahwa untuk menyembelih Nabi Ismail itu lewat apa? Mimpi. Lewat mimpi. Oke, hebat anak-anak salih-salihah, semuanya sudah mengerti dari kisah Nabi Ibrahim dan Ismail. Selanjutnya, pembangunan Ka'bah. Jadi waktu itu, Nak, kan udah dari kisahnya Nabi Ismail itu tadi mengeluarkan air zam-zam dari kakinya, kemudian saat ia mulai remaja, mulai cukup gede, dia itu Nabi Ismail itu yang tadi itu kisah Idul Adha tadi itu akan disembelih oleh ayahnya dan kemudian diganti dengan domba yang gemuk. Nah, selanjutnya sekarang pembangunan Ka'bah. Jadi Ka'bah itu dibangun oleh Nabi Ibrahim dan Nabi Ismail. Sekarang silakan anak-anak solihah dibaca dari ini nih, kegiatan 4 menjelaskan pembangunan Ka'bah dari Allah memerintahkan Nabi Ibrahim sampai tobat lagi Maha Penyayang. Ya, silakan dibaca halaman 88 dari Allah memerintahkan Nabi Ibrahim sampai Nabi Ibrahim untuk membangun Ka'bah. Beliau mengajak Nabi Ismail untuk bersama-sama menjalankan perintah Allah. Keduanya membangun Ka'bah sesuai dengan petunjuk Allah dari Allah, baik bentuk maupun ukurannya. Pada saat itu, keduanya meninggalkan fondasi Ka'bah atau Baitullah. Nabi Ismail pun bersedia membantu ayahnya untuk mengambilkan batu besar sudah. Dimut semuanya. Iya, Ustazah tadi yang biar konsentrasi baca semua ya. Silakan dibaca semua. Aku tidak mau. ikut. Boleh main.
Sudah, Ustazah. Sudah, oke baik. Suaranya, coba jangan. Hanya tembaga pasya Mehem Tuhan Indonesia. Sudah semua? Sudah selesai bacanya semua? Oke, sudah. Ya, baik anak-anak salih-salihah. Tadi adalah cerita tentang pembangunan Ka'bah yang dibangun oleh Nabi Ibrahim dan Nabi Ismail. Jadi, Allah memerintahkan Nabi Ibrahim alaihissalam untuk membangun Ka'bah. Beliau mengajak Nabi Ismail alaihissalam untuk bersama-sama menjalankan perintah Allah. Keduanya membangun Ka'bah sesuai dengan petunjuk dari Allah, baik bentuk maupun ukurannya. Pada saat itu, keduanya meninggikan fondasi Ka'bah atau Baitullah. Nabi Ismail pun bersedia membantu ayahnya untuk mengambilkan batu besar untuk berpijak ayahnya. Batu itu kemudian disebut dengan Maqam Ibrahim. Bangunan Ka'bah berbentuk kubus. Pada salah satu sudutnya terdapat batu hitam yang disebut dengan Hajar Aswad. Setelah selesai keduanya berdoa, "Ya Allah, terimalah amal kami. Sesungguhnya Kau Maha mendengar lagi Maha mengetahui. Ya Allah, jadikanlah kami berdua orang yang tunduk dan patuh kepadamu. Dan jadikanlah di antara anak cucu kami umat yang tunduk patuh kepada Engkau, dan tunjukkanlah kepada kami cara-cara dan tempat-tempat ibadah haji kami, dan terimalah taubat kami. Sesungguhnya Engkaulah yang Maha penerima taubat, lagi Maha penyayang." Itu ada di surat Al-Baqarah ayat 125 sampai 128. Nah, anak-anak solih-solihah, jadi si Nabi Ibrahim itu mendapat perintah dari Allah untuk membangun sebuah Ka'bah. Nah, kemudian Nabi Ibrahim mengajak anaknya si Ismail untuk bersama-sama menjalankan perintah Allah, yaitu untuk membangun Ka'bah. Nah, kemudian Nabi Ibrahim dan Nabi Ismail membangun Ka'bah sesuai dengan perintah Allah, sesuai dengan ukuran dan bentuknya sesuai dengan perintah Allah. Nah, kemudian Nabi Ibrahim dan Nabi Ismail itu meninggikan fondasi Ka'bah atau Baitullah. Jadi, nama lain Ka'bah itu Baitullah ya. Kemudian Nabi Ismail itu membantu ayahnya itu untuk mengambil batu pijakan. Nah, dan batu pijakannya itu yang sekarang disebut dengan Maqam Ibrahim. Nah, kemudian bangunan Ka'bahnya itu bentuknya adalah kubus. Pada salah satu sudutnya terdapat batu hitam. Batu hitam berbentuk kubus. Pada salah satu sisinya terdapat batu hitam yang disebut Hajar Aswad. Kemudian setelah selesai keduanya berdoa agar diterima amal ibadahnya. Seperti ya salih-salihah. Nah, Ka'bah ini berada di Masjidil Haram dan sekaligus menjadi kiblat bagi umat Islam di seluruh dunia, yaitu arah yang dituju ketika melaksanakan sholat. Selesai membangun Ka'bah, Nabi Ibrahim dan Ismail diperintahkan Allah untuk menyeru manusia menunaikan ibadah haji. Nah, sekarang Ustazah mau tanya lagi dari pembangunan Ka'bah tadi ini. Siapakah yang membangun Ka'bah? Nabi Ismail dan Nabi Ibrahim. Oke, Nabi Ibrahim dan Nabi Ismail. Kemudian nama lain dari Ka'bah adalah apa? Baitullah. Pada saat itu Nabi Ismail membantu ayahnya untuk mengangkat batu pijakan. Nah, batu pijakan itu namanya apa, Nak? Maqam Ibrahim. Iya, Maqam Ibrahim. Nah, kemudian Ka'bah itu bentuknya apa, Nak? Ka'bah itu bentuknya Kubus. Kubus ya. Nah, selanjutnya pada salah satu sisinya, si kubus tadi itu pada salah satu sisinya itu terdapat sebuah batu hitam yang disebut apa, Nak? Hajar Aswad. Iya, kemudian Hajar Aswad ya. Nah, kemudian
Ka'bah ini beradanya di mana? Di bagian kota Makkah. Iya. Ka'bah ini berada di Masjidil Haram. Ka'bah berada di Masjidil Haram. Dan sekaligus menjadi kiblat umat Islam. Jadi kiblatnya umat Islam adalah Ka'bah. Iya. Kiblatnya umat Islam apa, Nak? Kiblatnya umat Islam apa? Ka'bah. Ya, itu ya, Nak ya. Nah, setelah membangun Ka'bah, Nabi Ibrahim dan Nabi Ismail diperintahkan Allah untuk menyeru kepada manusia untuk menunaikan ibadah haji. Ya baik anak-anak solih-solihah, sekarang silakan kita mau mengerjakan latihan nomor 1 sampai 5. Ya. Baik, kita sama-sama mengerjakan soal latihan nomor 1 sampai nomor 5. Sudah dibuka semua? Sudah. Ya. Terus Ustazah mau launching. Ya. Nomor 1. Mengapa anak laki-laki pada masa Nalajana Mengapa anak laki-laki pada masa Raja Namrud dibunuh? Kenapa? Karena Raja Namrud bermimpi. Makanya diambil Karena Raja Namrud anak karena laki. karena Ustazah tuliskan di sini ya. Jangan. Bisa. Kerjakan Ya. kan di rumah nenek karena ibu sama ayah kantor. Nanti saya kerjakan Di rumah nenek. Iya. Kelihatan nggak, Nak? Kelihatan. Karena Raja Namrud bermimpi Mahkotanya diambil oleh seorang anak laki-laki. Benar ya, benar. Adik, itu. Bentar ya. Bang, ambilin pena kamu sih di laci itu sama beres ini. Wah, ya itu siapa lagi? Sudah? Dan sebuah, mohon maaf anak Soli, silakan dihapus, mohon maaf. Anakku. Ya baik, akan Ustazah teruskan ya. Tak kelihatan. Silakan dihapus anak Soli. Kasih nih. Kelihatan. Baik, tidak akan Ustazah teruskan ya. Dicoret-coret. Tak kelihatan. Kelihatan. Ya, tidak Ustazah teruskan ya Soli. Baik. Nggak kelihatan Ustazah. Ya. Ada kelihatan. Nggak kelihatan.
Dikasih hacker apa? Bisa Ustazah teruskan, anak-anak solih-solihah? Nggak bisa. Kelihatan. Nggak kelihatan. Chat. Pertanda. Sayang banget sih. Sudah anak-anak solih-solihah? Belum. Iya, dan kita buruk. Sudah, Ustazah. Sudah. Sudah. Kedua, bagaimana terjadinya air zam-zam? Baik. Sekarang nomor 2. Kedua. Bagaimana terjadinya air zam-zam? Bagaimana terjadinya? Ya, saat itu Nabi Ismail hentakkan kakinya ke tanah. Ya, saat itu Nabi Ismail menghentak-hentakkan kakinya ke tanah. Sehingga muncullah air zam. Nabi Ismail Sudah ada nih. Sudah? Adiknya kecil. Udah ya. Nomor 3. Ya, yang belum boleh sambil nulis ya solih-solihah. Nomor 3. Bagaimana Nabi Ibrahim alaihissalam dapat selamat dari kobaran api? Ibrahim. Apinya menjadi dingin. Nabi Ibrahim hanya berserah diri dan berdoa kepada Allah.
Yang punya Among Us mabar yuk. Among Us kali. Among Us kali. Saya juga tahu. Ustazah, kok benar. Hilang ininya, Ustazah. Hilang. Download yang mood yuk. Kelihatan tidak, Nak? Kelihatan. Aku udah ngomong Mas. Aku udah ngomong. Tiga sama Rahman yang punya Among Us mabar yuk. Aku nanti ya di YouTube. Ay. Sudah selesai. Sudah? Sekarang nomor 4 ya, sambil nulis, sambil Ustazah mengerjakan ya, sambil kita kerjakan, sambil kalian nulis ya. Tuliskan asal mula terjadinya kurban pada hari raya Idul Adha. Ya, jadi kejadiannya adalah saat itu Nabi Ibrahim ada itu yang mujang. bermimpi untuk menyembelih Ismail. Kemudian ketaatan dan untuk Nabi Ibrahim dan Nabi yang ngomong main anak Ismail menyembelih Ismail. Mereka dan karena ketaatan dan kepatuhan dari Ismail mereka melakukan hal tersebut. Kemudian Allah membalas kebaikan mereka dengan menggantinya dengan domba yang Perempat yang lemari. Minggu ini kita ini ya 26. Memang sakit.
Ada yang tahu? No, Adian. Nomor Adian. Dayan. Aku udah selesai. Mati tidak dua Udah satu. mau Ida. Aku udah. Oh juga begini. Beli cinta. Yang nggak tahu. Sudah, Nak. Panjang banget. Iya panjang banget. Muat kan? Tulisannya kecil-kecil ya. Bisa. Mau kemana? Awasnya kata ibu ya. Mana ada sih? Yang dikumpul di sana. Yang kemarin yang dikumpul itu. Ketaat. Ketak. Ketak. Bangsa. Pader.
mereka melakukan Ya, mohon maaf anak Soli. siapa lagi nih? Ya. Silakan yang belum, silakan ditulis. Allah membahas. Allah. Wah. Allah. Kisah Shikeman dia cinta. Ayo udah. Ustazah udah nggak ada waktu. Yang udah, ada yang sudah? Ya, mohon maaf anak Soli. Tidak dicoret-coret, silakan ditulis ya. Nanti Ustazah lihat siapa yang belum ditulis. Sudah? Fatih sudah? Zawa sudah? Oh, belum. Nih sudah nih. Udah. Nih sudah. Dila sudah? Aira? Sudah. Udah. Ken sudah, Ken? Sudah. Sudah. Dika lagi ngerjain. Afiko sudah, Afiko? Belum. Oh, belum. Oke, lanjutkan. Rahman sudah, Rahman? Sudah. Sudah, oke. Ya, mohon maaf ya anak Soli, tidak mencoret-coret, tidak mengganggu teman yang lain, anak Soli. Ya. Alia lagi ngerjain ya? Oke. Kenzi sudah? Aku udah dari tadi karena aku udah selesai. Ya. Kenzi udah selesai, Kenzi? Selesai. Oh, udah mau selesai. Oh, udah, oke. Cira sudah selesai, Cira? Udah, oke. Dayan sudah selesai? Udah. Oke, sudah. Al sudah selesai, Al? Hai, siapa itu? Oh, Sultan. Akira udah, lagi ngerjain. Danis sudah? Belum. Oke, silakan. Fatih, sudah dikerjakan Fatih? Udah. Ya, Udah. silakan dilanjutkan. Raisa, silakan semangat dilanjutkan. Fatir, sudah dikerjakan Fatir? Udah. Oke. Sultan, sudah dikerjakan Sultan? Sultan, sudah dikerjakan? Apa itu? Sultan, sudah dikerjakan? Yasmin, sudah dikerjakan Yasmin? Udah, Ustazah. Ya. Dika ya tadi ya? Oke, barakallah Dika sudah selesai. Mohon maaf sayang, temennya masih banyak yang belum selesai, jadi tidak untuk dicoret-coret. Happy family, happy family. Iya, harus. Hidup dari bani, jangan bikin
Nazla sudah? Nazla, Yasmin sudah? Ya, baik. Sudah. Belum, Ustazah. Ada yang belum? Ustazah. Sudah. Oke. Sambil nunggu teman yang lain ya, sorry ya. Habis waktu kita mikirin yang susah. Oke, ada yang belum selesai, jadi kita tunggu ya anak-anak solih-solihah. Anak-anak solih-solihah, ingat nggak hari ini pelajarannya apa aja? Pai dan apa? tilawah. Ya. Setelah ini anak-anak solih-solihah silahkan lanjutkan ke pelajaran tilawah ya. Semangat selalu, semoga Allah mudahkan. TU biasanya. Ustazah. Sudah, oke. Ada yang masih menulis, kita sambil tunggu teman-temannya ya, Nak. Siapa yang tadi pagi sudah sholat duha? Nanti yang belum sholat duha, setelah ini nanti sholat duha ya. Yang belum sarapan, nanti silakan sarapan. Yang belum sholat duha, nanti silakan sholat duha. Masya Allah, Salih. Maaf ya, sayang. Tidak dicoret-coret karena temannya sedang menulis. Baik, masih ada yang menulis ya. Udah, aku pengen lihat tulis-tulisan di Sudah?
Oh, ada yang belum. Baik, anak salih-salihah. Kita ini ya, temannya kan ada yang belum. Kan kasihan yang belum. Nanti nggak selesai-selesai nulisnya. Jadi, Zaza minta tolong untuk tidak dicoret-coret. Ya, baik. Silahkan ditulis. Yang belum ditulis, silahkan ditulis ya. Lihat nih aku bawa apa? Ini apa coba? Aku obat isinya apa? Aku buka ya. Isinya mainan. Terus selesai. Apa itu Gila? Kak Kira udah nyampe nomor berapa Kak Kira? Udah nyampe mana Kak Kira? Nomor berapa nak? Zawa. Sayang, nanti kita tambah lama, tidak dicoret-coret ya. Ayo, yang belum selesai, silakan segera diselesaikan ya. Udah, yang sudah, kita tunggu temannya. Kan anak solihah itu, dia saling menyayangi. Jadi, kalau temannya belum, kita sama-sama nunggu ya.